Memasuki bagian pertama dari obrolan kita kali ini, mari kita bedah logika di balik keistimewaan manual book ini. Terutama soal konsep mujizat anti-expired. Oke, anti-expired ini gimana nih maksudnya? Gini, aku pengen ngelempar satu pertanyaan kritis nih buat kita bedah bareng. Kalau kita ngelihat sejarah nabi-nabi terdahulu, ya mujizat mereka tuh kan sangat spektakuler secara visual. Betul, mujizat indrawi ya? Iya, kayak Nabi Musa yang membelah lautan. Itu kan fenomena fisika yang nggak masuk akal banget. Terus Nabi Isa yang mampu nyembuhin penyakit yang secara medis saat itu tuh mustahil disembuhin. Benar-benar pertunjukan yang bikin orang langsung percaya saat itu juga. Nah itu semua kan pertunjukan visual yang langsung membungkam keraguan. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru diberikan wahyu itu berupa teks? Oh, kenapa bukan keajaiban fisik gitu ya? Iya, kenapa bukan sesuatu yang secara fisik bisa langsung bikin orang-orang bertekuk lutut dan bilang, wah, ini beneran nabi nih. Itu pertanyaan yang sebenarnya menjangkau esensi dari tujuan risalah itu sendiri sih. Mengapa teks? Karena gini, mujizat fisik seindah dan sedahsyat apapun itu punya kelemahan mendasar. Kelemahan apa tuh? Bukannya malah kuat banget ya? Mereka itu terikat oleh ruang dan waktu. Mujizat membelah lautan itu punya masa kedaluarsa. Sebentar, masa kedaluarsa. Gimana maksudnya? Mekanismenya gimana tuh? Kan ceritanya masih hidup sampai sekarang. Kita masih dengar ceritanya. Ceritanya emang hidup, bener. Tapi dampak psikologis dari melihat keajaiban itu secara langsung, nah itu cuma berlaku buat saksi mata di lokasi kejadian pada detik tersebut. Ah, paham. Cuma yang basah kena cipratan air lautnya doang yang ngerasain merindingnya ya? Bener banget. Bagi orang-orang yang lahir 1 abad kemudian, atau kayak kita nih sahabat Gen Z yang hidup ribuan tahun kemudian, keajaiban visual itu udah berubah statusnya jadi sekedar sejarah aja. Cuma riwayat ya hitungannya. Betul, kita dituntut buat sekedar percaya pada laporan atau cerita orang lain. Tapi, Al-Quran itu didesain dengan cara yang sangat berbeda. Allah menjamin langsung keasliannya, biar teks ini nggak lekang oleh waktu. Seperti yang ada di surah Al-Hijr ayat 9 itu ya? Tepat sekali. Tujuannya apa? Biar setiap generasi dari zaman para sahabat dulu sampai sahabat Gen Z di era digital hari ini tetap punya akses langsung ke mujizat tersebut. Wah, merinding sih ini. Teks ini bisa diuji, bisa dibaca dan divalidasi kapan aja oleh siapa aja. Al-Quran itu adalah keajaiban yang hidup di masa kini, bukan cuma gema dari masa lalu. Jadi ini murni soal aksesibilitas dan validasi mandiri ya. Kita tuh nggak butuh mesin waktu buat ngelihat mujizat membelah lautan. Karena mujizat terbesarnya justru udah ada di atas meja kita sendiri. Iya, mujizatnya bisa kita pegang sekarang juga.